Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dumadi, owner dari Idum Farm Ternak Ayam Cemani yang ada di Tangerang. Alamat saya bertepatan di Jalan Damai, Perum Permata Regensi, Blok CB2 nomor 63, Pasar Kemis, Tangerang. Awal mula saya seorang pekerja di salah satu perusahaan besar ternama di Tangerang. Kemudian dari hobi, saya awal dari pelihara sepasang ayam cemani dan sampai kita berkembang biak. Untuk saat ini total sekitar 100 ekoran lebih. Saya memilih ayam cemani karena unik ya, unik dari segi postur tubuhnya yang berwarna hitam, bahkan nggak ada warna lain selain hitam diri ayam itu sendiri. Dari situ kita udah mulai suka untuk gimana caranya untuk mengembangbiakan, apalagi ini ayam asli kita ya, asli Nusantara, asli ayam Nutfah Nusantara. Jadi bagaimana caranya, kenapa sih kita nggak mengembangbiakan ayam kita sendiri ketimbang kita mengembangbiakan ayam-ayam yang lain. Untuk ayam cemani itu sendiri itu ada 3 jenis varian ya. Dari yang pertama ayam cemani bulu biasa yang bulunya lebih halus. Kedua ayam cemani bulu walik, bulunya agak kebalik. Yang ketiganya cemani rajek besi atau bulu lidi. Itu bisa dibagi juga. Untuk saat ini yang lebih tenarnya lagi, sekarang ada namanya cemani lidah hitam. Itu dari kawinan-kawinan cemani terbaik sampai menciptakan cemani lidah hitam dalam bentuk fisik yang sangat bagus. Untuk merawat ayam cemani, diutamakan kandang kita harus selalu bersih dan selalu kita jaga kebersihan lingkungan. Kedua, kita pakan harus yang bagus dan bergizi agar si ayam itu tercukupi proteinnya dan kebutuhan pokoknya. Ayam cemani bisa kita mandikan seminggu sekali, nggak masalah. Kalau kita punya waktu luang bisa 3 hari sekali atau sehari sekali pun nggak masalah, untuk tambah biar si ayam itu lebih bagus dari bentuk bulunya. Untuk ayam cemani betina yang saat ini kita metode kawinnya pakai kawin suntik ya, yang disebut dengan IB, karena kita udah banyaknya permintaan dari lingkungan sekitar, bahkan di area Jabodetabek sendiri. Maka dari itu kita dengan sistem pakai mesin tetes untuk penetesan telur itu sendiri. Karena dengan adanya mesin tetes kita bisa lebih cepat memperbanyak si ayam itu sendiri. Untuk menanggulangi penyakit yang ada pada ayam cemani atau pada ayam pada umumnya, biasanya pergantian cuaca ya, atau pancaroba untuk saat seperti ini. Nah, kita harus selalu siap siaga dan jangan lupa kita memberikan vaksinasi pada ayam tersebut agar ayam-ayam tetap stamina terjaga dan terhindar dari segala penyakit. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Maka dari itu kita harus sering vaksinasi rutin. Waktu itu saya pernah merasakan kerugian nggak kecil ya, juga sangat besar, karena waktu dulu saya belum tahu masalah pemeliharaan ayam cemani. Setelah saya cermati, saya pahami, ternyata kuncinya satu, kita harus jaga senantiasa kesehatan ayam itu sendiri dan jangan lupa vaksinasi agar si ayam itu tetap sehat. Insya Allah aman. Pasaran ayam cemani itu sendiri sebenarnya kita untuk saat ini lebar luas ya, baik yang untuk area Jabodetabek atau di luar pulau itu sangat luas gitu kan. Dan pasaran ini sekarang udah dilirik di luar negeri ya, banyak orang-orang sana pada minat untuk pelihara ayam cemani. Makanya untuk saat ini banyak pesanan, cuma kita ada terkendala dari sistem untuk pengiriman itu sendiri. Sebenarnya banyak orderan dari luar sana ya, contohnya kayak Chinese, entah dari Amerika, cuma untuk saat ini kan masih pandemi gitu, jadi semua bandara di lockdown dari negaranya masing-masing dan kita nggak bisa berkembang, entah nggak bisa ngirim ke sana lagi gitu kan, dan agak susah juga gitu kan.
Permintaan saya, semoga pemerintah bisa membantulah para peternak-peternak yang seperti saya, entah yang lain, agar bisa disejahterakan, agar bisa dibuka lebar-lebar bangsa pasaran ayam kita, agar bisa dikirim ke luar negeri gitu. Harga dari ayam cemani banyak varian ya, itu ada yang tergantung dari jenis dan kualitas ayam itu sendiri. Kalau misalkan kita harga yang grade B, kita pasaran antara dari 100.000 untuk umuran 1 bulan sampai 5 juta sampai dewasa. Kalau untuk yang grade A yang lidah hitam, kita untuk 1 bulan kita jual minimal 600.000 per ekor, dan bisa dewasa bisa sampai 10 sampai 20 juta ke atas. Peternakan ayam cemani yang saya geluti untuk saat ini, ya alhamdulillah kita bisa mencukupi segala kebutuhan ya. Jadi artinya kita udah bisa nabung, udah bisa makan sehari-hari dengan cukup. Terus ya alhamdulillah omset juga lumayan, untuk per bulannya bisa nyampe puluhan juta. Jika Anda ingin beternak ayam cemani, kiat-kiat dari saya, yang pertama, kita punya kandang, walaupun tidak selebar yang orang lain miliki atau peternak-peternak lain miliki, yang penting kita punya kandang. Keduanya, kita punya niat untuk mengembangbiakan ayam cemani. Dan awal dari sepasang, kita bisa belajar dari situ masalah pemeliharaan ayam cemani seperti apa, terus penanganan penyakit ayam cemani seperti apa. Nanti di situ kita baru paham bahwa perawatannya itu bisa kita tahu dari kita terjun sehari-hari untuk ayam cemani. Ya untuk para peternak yang awam, marilah kita kembangbiakan ayam asli Nusantara kita, karena sangat menjanjikan untuk perekonomian kita kalau kita maju. Suka dan dukanya beternak cemani itu, kita bicara dukanya dulu ya. Dukanya itu kalau telur itu tidak netas, banyak faktor sih biasanya. Entah dari indukan muda, entah dari mesin itu sendiri kalau kita tetesin pakai mesin tetas, atau entah kalau kita secara alami dikerami dengan berebut antara indukan satu dengan yang lainnya. Kadang dukanya di situ, atau ayam stres kalau ada tikus, ular, melihat benda-benda yang dikira aneh. Kadang mereka bisa sakit. Kalau untuk sukanya sih, kita banyak relasi ya, kita banyak teman dari luar negeri pada kenal, dari teman-teman yang lokal juga pada kenal dengan adanya peternak cemani, saling berbagi, saling sharing antara ilmu yang satu dengan yang lain. Sukanya di situ. Kendala yang saya hadapi biasanya karena kurangnya persiapan kandang ya. Karena pas ayam produksi lagi banyak-banyaknya, kandang kita kurang atau belum persiapan kandang. Ayam itu semakin besar, kadang pada berantem kalau kita campur setiap hari itu kan ya. Kendalanya di situ. Kalau kita benar-benar siap mental, siap semuanya, insya Allah aman. Untuk para generasi milenial, janganlah kita anggap sebelah mata bahwa peternakan itu emang ya bau, kotor, tapi kalau kita udah terjun, kalau kita udah mendapatkan hasil, kita pasti akan puas, akan senang, dan jangan sekali-kali takut akan kegagalan, takut akan kotor bau ternak, dan takut akan kegagalan ayam pada mati. Insya Allah kita kalau punya semangat, insya Allah berjalan dengan baik. Saksikan terus Panen News Media Agribisnis Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini.